Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar di kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Mari kita bersiap-siap untuk menyimak video pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah menyimak video pembelajaran, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Anak-anak hebat, setelah kita kemarin belajar tentang organ pernafasan hewan dan manusia, mari kita lanjutkan materi hari ini. Tetapi Bu Guru ingin melihat dulu semangat kalian. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan gambar yang ada di samping ini. Apakah kalian selalu makan makanan yang sehat? Nah, apa pula kriteria makanan yang sehat itu? Nah, mari kita simak baik-baik. Makanan yang penting bagi tubuh kita adalah makanan yang sehat. Nah, makanya sering ditemui di tempat-tempat umum iklan yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan yang ada di media elektronik mempromosikan makanan yang penting bagi tubuh kita. Mari kita simak iklan yang ada di samping berikut ini. Anak-anak, pada iklan media cetak yang tadi sudah ditampilkan, apakah kalian menemukan gambar dan tulisan? Jika iya, silahkan kalian tulis pada tabel seperti ini. Tulislah di buku kalian sebagai tugas hari ini. Anak-anak hebat, berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca, pada iklan yang ada di sini, temukanlah kata-kata kunci dari iklan tersebut. Lalu yang kedua, ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Yang ketiga, alasan kalian memilih kata tersebut sebagai kata kunci. Lalu, jelaskan hasil diskusi kalian. Nah, kalian boleh berdiskusi setelah di grup WA sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Kalian silakan berdiskusi dengan teman kalian ya, dengan menggunakan peta pikiran yang ada di samping berikut ini. Di sini ada kata kunci adalah pada kotak pertama sebelah kiri. Lalu pada kotak di bawahnya, ciri-ciri sebuah kata kunci adalah titik-titik. Silahkan kalian tulis pada peta pikiran berikut ini. Kotak yang ketiga, kata kunci yang aku temukan dalam iklan titik-titik. Lalu di bawahnya, alasan kalian memilih kata tersebut pada iklan sebagai kata kunci. Alasannya apa? Nah, lalu silakan kalian buat kesimpulan. Kemukakanlah dan catat dalam buku. Lalu hasilnya silahkan kalian foto, dikirimkan di grup WA. Terima kasih. Itu sebagai LKPD 2. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang makanan yang sehat untuk tubuh kita. Nah, penyempurna makanan sehat yaitu kita harus minum susu. Nah, anak-anak siapa yang suka minum susu? Ya, alhamdulillah semuanya suka minum susu. Nah, susu itu dihasilkan dari mana? Nah, kita akan bahas di sini. Lalu apa yang sapi, kerbau, kambing. Nah, apa yang dihasilkan? Nah,
Di situ kita bisa melihat bahwa susu dihasilkan dari hewan-hewan tersebut. Nah, hewan-hewan tersebut merupakan hewan-hewan ruminansia. Oke, mari kita belajar bersama. Hewan ruminansia atau pemama biak adalah hewan yang memiliki banyak lambung atau ruang perut. Mereka adalah herbivora, mereka memakan rumput-rumput kering, daun, dan kadang-kadang bahkan memakan ranting. Nah, anak-anak hebat, apakah ada materi yang kurang jelas? Nah, jika ada materi yang kurang jelas, silahkan putar kembali video ini dari awal, dan materi bisa kalian ambil di link sesuai yang ada di atas ini. Lalu, kerjakan lembar kerja kalian yang ada di link berikut ini juga. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di grup WA kelas 5. Anak-anak hebat, bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Nah, siapa yang sudah tahu? Ya, mari kita perhatikan, simak baik-baik. Hewan ruminansia seperti yang tadi Bu Guru jelaskan adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Lalu, contoh-contohnya apa saja? Hewan ruminansia contohnya ada sapi, kerbau, rusa, kambing, apalagi anak-anak? Ya, betul sekali. Ada kijang. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Nah, kalian bisa mempelajarinya apa saja bagian-bagian dari lambung hewan ruminansia. Bu Guru akan berikan contoh gambarnya seperti pada gambar berikut ini. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. 1. Rumen atau yang biasa disebut dengan perut besar. Perut besar atau rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi sedang beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau yang biasa disebut dengan perut jala. 2. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Yang ketiga, omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Yang keempat adalah abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Anak-anak, ayo kita berlatih mengisi diagram di bawah ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, silakan kalian lengkapi diagram berikut ini. Anak-anak hebat, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tetap semangat dalam belajar. Silahkan kalian pelajari kembali materi yang ada di Linksway dan silahkan mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Guru hari ini. Tetap semangat, tetap membantu orang tua, dan jangan lupa berdoa. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai jumpa, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.